Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, kita bertemu lagi dalam materi bahasa Indonesia dengan pokok bahasan kalimat tanya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang pengertian dari kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan untuk mendapatkan jawaban dari orang lain atau diri sendiri. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang disertakan di dalam kalimat tanya. Contoh, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adapun fungsi kata tanya apa adalah untuk menanyakan benda atau sesuatu. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Nah, dari jawaban pertanyaan apa itu adalah benda atau sesuatu, pengertian atau penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Contoh, apa makanan kesukaan Ali? Jawabnya, Ali suka makan bakso. Ali suka makan bakso. Yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa fungsinya adalah untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Nah, jawaban dari kata pertanyaan siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Contoh, siapa yang mengantarmu pulang kemarin? Jawabnya, Adi yang mengantarku pulang kemarin. Kita lanjutkan dengan kata tanya kapan. Fungsinya adalah untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, jawaban dari pertanyaan kapan ini adalah waktu kejadian terjadinya suatu peristiwa yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Contoh, kapan acara wisuda akan dilaksanakan? Jawabnya, acara wisuda akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020. Kita lanjutkan dengan kata tanya di, ke, dari mana. Nah, fungsinya adalah untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Contoh, di mana kau membeli buku? Jawabnya, aku membelinya di toko buku seberang sekolah. Nah, kita lanjut di kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Nah, jawaban dari kata mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian kata hubung, karena, atau sebab. Contohnya, mengapa kamu tidak ikut acara perpisahan kemarin? Jawabnya, aku tidak mengikuti acara perpisahan karena harus menemani adikku di rumah sakit. Kita lanjutkan lagi dengan kata tanya bagaimana.
Kata tanya bagaimana fungsinya adalah untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap sesuatu hal yang ditanyakan. Contoh, bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah yang bersih? Jawabnya adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kita lanjut. Nah, untuk kata tanya berapa? Fungsinya adalah untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Jawaban dari pertanyaan berapa adalah banyak, jumlah, atau satuan tentang sesuatu hal yang ditanyakan. Contoh, berapa tinggi badanmu saat ini? Jawabnya, saat ini tinggi badanku sekitar 170 cm. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.